kembali. Pemirsa TV One, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Baik, silakan yang mau bertanya ke Mama Dede. Berdiri. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Enti dari Majelis Taklim Al Hidayah Desa Talaga Kecamatan Cikupa. Cantik. Ma, Galau mah. ada apa Enti? Mama, saya mau bertanya. Ada misalkan ada orang atau anak yang udah disekolahin, udah dipesantrenin, tapi masih melawan ke orang tua. Gimana tuh mas caranya? Bu, Enti dan teman-teman yang lain, kewajiban kita mengandung, melahirkan, menyusui, mendidik, mengarahkan, membiayai kehidupan mereka sesuai kemampuan yang ada, maksimal tentu saja. Kemudian kita mendoakan, maaf, hasilnya hak prerogatif Allah. Makanya yang dinilai oleh Allah usaha kita yang maksimal, bukan hasil usaha. Ya. Hasil usaha itu pemberian daripada Allah. Kewajiban kita bekerja dan berusaha, jangan jauh-jauh Centi. Inna sofa wal marwata min sa'irillah. Siti Hajar 3.600 tahun yang lampau susunya kering. Anaknya haus, dirinya haus. Pada kala minum sudah habis, dia nggak tinggal diam. Lari ke sofa nyari air gagal, bangkit. Lari ke marwa nyari air gagal, 7 kali bangkit, 7 kali gagal, 7 kali bangkit, gagal, bangkit, gagal, bangkit terus. Dapat air nggak Centi? Enggak. Enggak. Anaknya nangis. Dilihat anaknya, kalau anak nangis kan begini kakinya. Di bawah kaki anaknya ada air ngerembes. Zumi ngumpul air. Jadi langsung jam-jam. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, tekan tumitmu di bawah kaki Ismail. Merembes air. Artinya apa? Kewajiban kita mengajarkan anak, mendidik anak, mendoakan sesuai dengan kemampuan yang ada. Hasilnya belum tentu dari kita, tapi dari kaki anak kita dapat rezekinya. Iya, betul. Kewajiban kita mendidik, mengarahkan seterusnya. Tapi yang bisa membalikan hati manusia hanya Allah. Seandainya apa yang Seinti katakan dan banyak terjadi. Udah kita sekolahin di madrasah, di pesantrenin 6 tahun SMP, SMA. Masya Allah. Tapi hasilnya anak membangkang dan melawan, jangan langsung menyalahkan diri kita. Mungkin gurunya salah mendidik, mungkin lingkungannya salah, mungkin pergaulannya salah, mungkin salah doa dari kita. Kadang-kadang kita kalau anak bandel bener. Astagfirullah. Melawan mulu nih jadi anak. Ya Bengal Allah. bener. Doa dari mulut kita. Hati-hati kita sebagai orang tua. Sebengal bagaimanapun anak. Sebel bagaimanapun anak. Anak mama yang cantik. Yang soleh. Yang soleha. Itu yang kita lakukan. Saya banyak mendengar langsung orang tua kalau marah sama anak, memaki-maki anaknya, keluar kalimat-kalimat yang jelek. Yang namanya mulut orang tua keluar kalimat jelek, kalimat baik, itu doa buat anak-anak kita. Makanya jadi orang tua koreksi diri, jangan nyalahin anak. Kenapa ngelawan? Mungkin ngelawan mulu sih, ngelawan mulu berkali-kali. Benar-benar ditakdirkan oleh Allah anak melawan. Bukan salah anak, mulut kita yang salah. Minta ampun sama Allah. Ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian sendiri, mohon ampun kepada dengan ampunan yang banyak. Banyak istighfar, banyak bertaubat. Semoga dengan kudrat irodat Allah berubah hati anak kita. Boleh jadi kesalahan mulut kita. Begitu Ya, Masya Allah. Terima kasih mas. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang memang orang tua sering seremin kata-katanya ya Maya. Udah pasti kamu nih masuk neraka nih kamu kayak gini nih. Anaknya jadi dikatain. Itu yang salah. Aduh dasar. Makanya jadi orang tua sekali lagi mawas diri. Ya Allah. Koreksi diri. Jangan-jangan yang namanya anak begitu gara-gara omongan emak. Astagfirullahaladzim. Itu hati-hati. Berarti dua-duanya harus saling menjaga lisan ya Ma? Betul. Makanya ngaji, kayak Quran dan Sunnah Rasul. Itu Baik. yang diajarkan oleh Rasul buat kita. Selanjutnya ada dari Instagram. Sok. Aduh, Zara bacain ya. Sok.
Ini dari hamba Allah. Assalamualaikum. Salam. Galau nih mah. Aya naon? Ada orang tua yang lalai dan lupa tidak pernah mendidik anaknya dengan agama waktu kecil. Sekarang anaknya udah besar dan berkeluarga, jadinya jauh dari agama. Apakah terlambat orang tua jika baru nasehatin anaknya sekarang? Apakah orang tua yang nanggung nih dosa anaknya yang jauh dari agama ini mah? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Sampai kiamat bekasnya ada, nggak bakal rusak. Nah, Belajar setelah dewasa bagai ngukir di atas red, hilang. hilang. Red, hilang. Beda. Kalau kita ngajarkan anak semenjak kecil, anak sudah terbiasa. Walaupun masih anak-anak balita diajarkan etika, sopan santun, sholat, puasa, sedekah. Itu akan melekat sampai datang kematian. Kenapa? Otak anak-anak dari usia 1 tahun sampai 10 tahun fotokopi yang paling hebat. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia saksikan tidak akan hilang dari benak mereka. Maka mereka mengikutinya. Makanya jangan menyalahkan anak-anak. Kalau misalnya orang tuanya tidak mendidiknya. Tapi tidak sedikit dalam tanda kutip. Saya banyak menyaksikan jamaah-jamaah saya. Dari kecil orangnya tidak mendidik agama. Ya. Tapi dia sadar. Nggak usah jauh deh. Para sahabat jemaah Rasulullah dulu kan zaman jahiliyah. Jahiliyah. Musyrikin Quraisy. Bagaimana mereka jahatnya zaman jahiliyah. Pada Rasulullah. Masuklah Rasulullah jadi diangkat oleh Allah jadi seorang Rasul. Mengajak beliau berdakwah. Buktinya mereka mau berubah. Ya kan? Iya, Berubah. Pak. Ada perubahan. Yang tadinya jahiliyah, nggak usah jauh, Umar bin Khattab akan membunuh Rasul. Orang bilang ngapain Rasul yang dibunuh? Adekmu tuh masuk Islam. Begitu Umar akan masuk ke rumah adeknya, kedengaran lantunan Al-Quran yang adeknya baca. Masya Allah. Dia tertegun, terpesona, dia masuk, dia nanya. Tadi apa yang kau baca wahai adikku? Dibaca ulang. Mana kitabnya? Dikasih sama adeknya. Tergetar hati dia. Makanya tidak mustahil kalaupun dulunya jelek, tidak tahu agama, dia dapat hidayah dari Allah. Dan hidayah wajib dicari. Jangan dosa orang tua, biarin emak gue, bapak gue dosa. Nah lu udah dewasa, mikir dong. Itu maksudnya. Semenjak balik udah punya kewajiban sendiri. Betul, Untuk karena hukum mencari. taklifi berlaku dengan dia. Baik. Kan lingkungan berpengaruh. Iya, nanti kita lanjutkan lagi ya Mama ya. Mangga. Jamaah silakan yang ada di studio mau nanya lagi sama Mama dan juga pertanyaan-pertanyaan di Instagram akan kembali dijawab oleh Mama Dede. Tapi sesaat lagi setelah jeda berikut ini tetap bersama kami di rumah Mama Dede.